Salam Rahayu. Konten kali ini merupakan sambungan dari konten Ramayana Hanuman Intel. Kali ini kontennya berisi kegiatan persiapan spiritual Hanuman yang banyak dilakukan prajurit dalam rangka akan menjalani tugas negara, terlebih tugas dari pimpinan negeri. Begini proses persiapannya. 3 hari setelah berpuasa atau 40 hari dalam perhitungan hari weton primbon yang dimulai dari hari Rabu Pon, berlanjut ke hari Kamis Wage dan berakhir pada hari Jumat Kliwon. Pagi-pagi setelah cuci muka dengan air yang diembunkan dan bergaya rapi, Hanuman terbang mendatangi Dewa Bayu untuk keperluan berpamitan dan mohon doa restu, semoga dapat menyelesaikan tugasnya secara lancar dan bermanfaat. Saya doakan sukses. Hati-hati menjalankan tugas, jangan gerusah-gerusu, jangan sembrono ambil tindakan. Sadar diri bahwa kamu masih muda dan sendirian ke Alengka. Darahmu itu darah muda. Pikirkan secara matang jika ingin mengeksekusi tindakan. Semoga sukses, ucap pendek Dewa Bayu sambil mengantarkan Hanuman ke pelataran. Pamit juga pada ibumu, minum itu air telapak kakinya, lanjut Dewa Bayu. Sendiko, jawab Hanuman pendek sambil mengangguk. Hanuman paham betul arti gaya pamitan seperti yang disampaikan Dewa Bayu, guru serta Bapak Kanuragan dan spiritualnya itu. Hanuman kemudian pamit untuk pulang menemui ibunya. Hanuman kemudian pamit untuk pulang menemui ibunya dan melesat pulang ke rumah. Dari atas awan, di pagi itu, Hanuman mendapati ibunya sedang menjemur pakaian di samping rumah. Telinga Anjani sangatlah peka. Begitu ada suara kaki menjejak rumputan di halaman rumahnya, dia tahu. Pasti Hanuman itu batinnya, lalu segera ia berkata tanpa menoleh ke Hanuman. Sudah pamitan sama Bapak Bayu? Tanya Anjani. Sudah ibu, jawab Hanuman lalu membawa ibunya ke dalam rumah. Lalu Hanuman mendudukkan ibunya di kursi yang biasa dia duduki. Kemudian Hanuman melakukan ritual membasuh telapak kaki ibunya dengan air yang sudah disiapkannya sejak malam. Lalu air bilasan telapak kaki ibunya itu diserahkan Hanuman pada ibunya untuk dirapali, di-blessing dengan berbagai permohonan. Melihat hal itu, Hanuman lalu sungkem. Melihat
Anjani merapalkan doa, Hanuman lalu sungkem pada ibunya seraya berkata, "Ibu, jika anakmu selama ini telah berbuat salah, baik salah kecil maupun besar, salah yang berat maupun ringan, salah yang tidak sengaja maupun disengaja, Anjani putramu mohon maaf. Mohon maaf seikhlas-ikhlasnya," kata Hanuman. Hanuman juga mohon doa restu pada ibunya agar dianugerahi keselamatan dan kesehatan selama nanti menjalankan tugas ke Alengka. Eyalah, ya pasti ibu maafkan segala kesalahanmu dan kupanjatkan doa pada Yang Widi agar kamu dianugerahi keselamatan dan kesehatan serta keberuntungan dan berhasil dalam tugasmu, ucap Dewi Anjani lirih sambil mengusap-usap kepala Hanuman. Lalu Hanuman dengan sigap mengambil dan meminum air yang sudah penuh doa ibunya itu. Selang beberapa saat Hanuman izin pergi menemui Prabu Ramawijaya di Ayodhya. Hanuman berdiri di halaman dengan tangan bersedekap, matanya memandangi kehidupan sekitar rumahnya, termasuk menatap burung-burung yang hinggap di ranting. Lalu dia berucap, "Saya titipkan keselamatan ibuku padamu." Lalu kakinya menghentak 3 kali ke tanah dan bus terbang secepat kilatan cahaya menuju bumi. Hus, hampir nyerempet Dewa Surya yang sedang mengamati kehidupan alam di bumi. "Wait!" kata Dewa Surya kaget di atas kereta melihat gumpalan putih melesat di sampingnya. "Wah, Hanuman ini," ucapnya lirih. Jelek. Hanuman tiba di halaman istana Ramawijaya dan langsung masuk menemui Ramawijaya. Prabu Ramawijaya sudah memperhitungkan bahwa Hanuman bakal datang pada siang hari di hari Sabtu Umanis, dan Rama tersenyum tipis melihat kedatangan Hanuman. "Selamat siang Kanjeng Prabu," sapa Hanuman pada Ramawijaya, dan Ramawijaya hanya berdiri mengangguk pelan dengan tatapan tajam, lalu duduk kembali di singgasananya. "Mendekat kemari, Man," ucap sang Prabu Ramawijaya pada Hanuman, sembari jemari tangan kanannya memegang jemari manis tangan kirinya yang dihiasi cincin Rama atau mudrika Rama. Pelan-pelan Prabu Rama melepas cincin itu dari jari manisnya lalu diserahkan pada Hanuman sambil berkata, "Tunjukkan dan serahkan cincin ini pada sang permaisuri sebagai tanda kamu adalah utusanku." "Sendiko," jawab Hanuman. Tidak menunggu waktu lama sebab mentari sudah di pucuk cakrawala. Hanuman segera mohon pamit menuju Alengka. "God bless you," ucap pendek Ramawijaya. Siang itu Hanuman segera melesat ke Alengka tanpa hambatan apapun sebab cakrawala memang sedang bersahabat. Dia meliuk-liuk di angkasa saking girangnya melihat pemandangan laut biru dengan lumba-lumba yang berlarian melesat dengan gerak irama yang berulang. Sampai di cakrawala negeri Alengka, Hanuman nangkring dulu di salah satu awan putih tebal dan besar untuk mengamati situasi dan suasana Alengka. Kebetulan, ini benar-benar kebetulan, awan yang diduduki Hanuman persis di atas kediaman Raja Alengka, yang di sampingnya terdapat taman keputren yang terdapat kolam pemandian tempat di mana Sinta disekap dan diawasi beberapa pengawal serta dayang-dayang cantik yang semampai. Sekilas Hanuman melihat Rahwana yang gagah melintas di keputren menuju salah satu gedung kuning dekat kolam pemandian, yang ternyata di depan gedung itu sedang duduk Dewi Sinta.
Tapi begitu sang Dewi melihat Rahwana, dia segera masuk gedung dan menutup pintu. Sesampai di gedung kuning itu, Rahwana menghentikan langkahnya lalu bertanya pada salah satu pengawal penjaga, "Apakah sang Dewi aman dan sehat?" "Sendika Prabu, aman dan sehat, tidak murung dan tidak kurang apapun," jawab sang penjaga. Lalu Rahwana kembali melangkahkan kakinya mengelilingi taman yang jika sore seperti saat ini dipenuhi wanita-wanita alengka yang sedang canda tawa. Saya juga pelan-pelan melangkah ke dapur mau bikin kopi sore dan santai dulu. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Salam Rahayu.